Hai, teman-teman. Selamat datang di channel Ibra Sadewa. Sebelum kita lanjutkan petualangan seru dari Jumbo yang semakin mendebarkan, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Kenapa? Karena cerita seru ini baru saja dimulai, dan kamu gak mau ketinggalan setiap twist yang bakal bikin kamu terpukau. Don dan kawan-kawan akan menghadapi tantangan terbesar mereka, dan kamu bisa ikut merasakannya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang bagian favoritmu, atau kira-kira apa yang bakal terjadi di bab berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai dan saksikan bersama-sama bagaimana mereka berjuang menyelamatkan dunia dongeng ini. Di sebuah kota kecil yang ramai namun terasa sunyi bagi sebagian orang, hiduplah seorang anak bernama Don. Tubuhnya lebih besar dari anak-anak seusianya, membuat banyak orang menjulukinya Jumbo. Tapi bukan hanya tubuh Don yang mencolok, hatinya juga besar. Ia anak yang lembut, penyayang, dan penuh imajinasi. Don tinggal bersama neneknya yang dipanggil Oma. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, Oma adalah satu-satunya pelindung dan penghiburnya. Di rumah sederhana mereka, Don tumbuh di antara dongeng dan kenangan. Warisan terbesarnya bukanlah benda berharga, melainkan sebuah buku dongeng tua yang ditulis tangan oleh mendiang ibunya. Buku itu berisi cerita-cerita fantastis tentang dunia lain, penuh peri, satria, dan makhluk ajaib. Don tidak hanya membaca buku itu, ia hidup di dalamnya. Ia membayangkan dirinya sebagai pahlawan besar, berkelana di dunia penuh keajaiban, jauh dari rasa sakit di dunia nyata. Namun kenyataannya tidak semanis dongeng. Di sekolah, Don sering jadi sasaran ejekan. Teman-temannya tidak mengerti betapa berharganya dunia imajinasi yang dimiliki Don. Bagi mereka, tubuh Don yang besar adalah bahan candaan, dan mimpi-mimpinya dianggap aneh. Meski sering dirundung, Don tidak pernah membalas. Ia hanya diam, lalu menuliskan semuanya di dalam buku kecil yang ia sembunyikan di tas. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, orang-orang akan melihat bahwa dirinya bukan anak aneh, tapi seorang pencerita hebat. Hari-harinya diisi dengan membantu Oma di rumah, membaca buku dongeng, dan merancang pertunjukan sandiwara yang terinspirasi dari cerita-cerita ibunya. Don ingin ikut pentas bakat di sekolah, bukan untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa dunia dongeng bisa membuat orang tersenyum, seperti dirinya dulu. Tapi keinginannya itu ditertawakan oleh anak-anak lain. Jumbo mau jadi aktor, panggungnya bisa rubuh tuh, ejek salah satu anak. Hati Don remuk, tapi ia tetap menggenggam buku ibunya erat-erat. Ia tahu, mimpinya mungkin aneh bagi orang lain, tapi sangat nyata baginya. Di antara ejekan itu, Don masih punya sahabat sejati, Nurman dan Mae. Mereka berdua selalu mendukung Don, bahkan membantu merancang kostum dan panggung untuk pertunjukannya. Bagi mereka, Don bukanlah Jumbo, melainkan Don yang berani dan unik. Sementara itu, Oma melihat kegigihan cucunya dengan bangga sekaligus khawatir. Ia tahu dunia bisa kejam bagi anak sebaik Don. Tapi ia juga tahu bahwa dunia membutuhkan anak-anak seperti Don, yang mampu melihat keajaiban meski dunia tampak kelabu. Di akhir pembahasan ini, Don duduk di bawah pohon besar di halaman rumah. Ia membuka buku dongeng peninggalan ibunya, dan pada halaman pertama tertulis, bagi yang berani bermimpi, dunia akan membuka jalan. Dengan senyum kecil, Don berbisik pada dirinya sendiri, aku akan membuat dunia percaya. Hari itu, pengumuman pentas bakat sekolah terpampang besar di papan pengumuman. Semua siswa tampak heboh memilih bakat apa yang akan ditampilkan. Ada yang mau menyanyi, menari, hingga sulap. Don berdiri mematung di depan pengumuman itu, jantungnya berdebar. Inilah saatnya, ia akan naik ke atas panggung dan mempersembahkan dongeng dari buku ibunya. Don tak memilih pertunjukan biasa. Ia ingin menampilkan sandiwara panggung yang ia tulis sendiri, berdasarkan salah satu dongeng favoritnya, Hutan yang Berbisik. Cerita tentang anak kecil yang tersesat dan diselamatkan oleh makhluk-makhluk ajaib yang percaya pada kebaikan hati manusia. Cerita itu mencerminkan hidup Don, kesepian, kehilangan, tapi penuh harapan. Setiap malam, di kamar kecilnya, Don menuliskan naskahnya sambil membayangkan suara sorak-sorai penonton. Ia melatih dialog, mengatur adegan, bahkan menciptakan latar belakang panggung dari kertas karton bekas. Ia meminta bantuan Nurman untuk membuat musik latar, dan Mae untuk merancang kostum. Namun, tidak semua orang antusias seperti Don. Anak-anak lain menganggap niat Don untuk tampil di panggung sebagai lelucon.
Pasti panggungnya roboh sebelum dia ngomong sepatah kata, ejek Ata, anak yang paling sering merundung Don. Suara tawa itu terdengar hingga lorong sekolah, dan Don hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Keesokan harinya, Don membawa buku dongengnya ke sekolah untuk mengambil inspirasi lebih banyak. Tapi saat ia meninggalkannya di meja sebentar untuk mengambil air, buku itu menghilang. Panik, ia mencari ke seluruh penjuru kelas. Buku itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya, dan juga sumber semua imajinasinya. Don akhirnya menemukan buku itu di tong sampah belakang kelas, sobek di beberapa halaman. Ia menangis diam-diam di pojokan, menggenggam halaman yang masih utuh. Mereka tidak mengerti, bisiknya. Tapi jauh di lubuk hati, api kecil dalam dirinya belum padam. Justru rasa sakit itu menambah tekadnya. Saat pulang ke rumah, Don tidak mengeluh. Ia hanya memeluk Oma lebih lama dari biasanya. Oma bisa merasakan bahwa sesuatu telah terjadi, tapi ia tahu Don sedang belajar hal besar, berdiri sendiri, meski seluruh dunia mencoba menjatuhkan. Di malam hari, Don duduk di meja belajarnya. Ia mencoba menyalin kembali halaman-halaman yang rusak dari ingatannya. Ia menggambar ulang ilustrasi peri kecil dan hutan berbisik dengan tangannya sendiri. Aku akan tetap tampil, bahkan kalau harus buat semuanya dari awal, tekadnya bulat. Seminggu menjelang pentas bakat, Don dan sahabat-sahabatnya bekerja keras. Mereka membuat latar panggung sederhana dari kain bekas dan kardus. Bukan hanya sandiwara, tapi ini adalah pernyataan bahwa mimpi pantas diperjuangkan, meski dari reruntuhan dan ejekan. Di akhir pembahasan ini, Don berdiri di depan cermin mengenakan kostum sederhana buatan Mae. Ia mengangkat dagunya, mencoba tersenyum. Di matanya, bukan lagi anak yang ditertawakan, tapi seorang pencerita, siap membagikan dunia ajaib kepada siapapun yang mau percaya. Hari itu, sekolah terasa lebih dingin dari biasanya bagi Don. Buku dongeng peninggalan ibunya yang sudah robek sebagian kini selalu ia bawa dalam tasnya, dijaga seperti harta karun. Ia tahu, isi buku itu bukan hanya cerita, tapi semangat ibunya yang masih hidup dalam kata-kata dan gambar. Selama latihan untuk pertunjukan, Don semakin fokus. Ia mulai melatih intonasi suaranya, gerak tubuh, bahkan ekspresi wajah. Semua ia lakukan dengan sepenuh hati, berharap bisa menyampaikan keajaiban yang ia rasakan kepada semua orang yang menonton nanti. Namun, di balik semangat itu, ada mata-mata iri yang memperhatikan. Ata, yang sering mengejek Don, merasa terganggu melihat Don begitu antusias. Si Jumbo itu beneran mau jadi artis ya? Ngimpi kali? Gumamnya sinis di sela obrolan bersama teman-temannya. Di suatu sore saat Don sedang berlatih di ruang seni dan meninggalkan tasnya di pojok ruangan, Ata diam-diam mengambil buku itu. Ia tidak tahu seberapa penting buku itu bagi Don. Yang ia tahu, ia ingin membuat Don berhenti bermimpi. Ia ingin mengembalikan Don ke tempat yang seharusnya dibawa, jadi bahan tawa. Keesokan harinya, Don terdiam saat membuka tas dan mendapati buku dongengnya tidak ada. Panik mulai menguasai pikirannya. Ia memeriksa kelas, perpustakaan, bahkan kantin. Tidak ada. Hatinya mulai berat. Ia tahu ini bukan sekadar kehilangan barang, ini seperti kehilangan bagian dari jiwanya. Di balik gedung olahraga, Don akhirnya menemukan sesuatu yang familiar. Lembaran-lembaran bukunya berserakan, beberapa halaman sudah tercoret-coret. Don memungut setiap kertas dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain memeluk sisa-sisa itu dalam diam. Teman-temannya yang lain terkejut. Nurman mencoba menenangkannya, sementara Mai berusaha menempel ulang halaman-halaman yang bisa diselamatkan. Tapi Don hanya duduk membisu, tatapannya kosong. Dunia yang ia bangun dari imajinasi, dari kenangan tentang ibunya, terasa runtuh dalam sekejap. Hari itu, Don tidak berbicara sepatah kata pun hingga malam tiba. Oma yang melihat Don hanya bisa mengusap punggung cucunya, menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Don akhirnya berkata lirih, kalau dunia gak percaya sama dongeng, buat apa aku percaya juga. Tapi di tengah keputusasaan itu, muncul sesuatu yang mengejutkan. Saat Don menatap langit-langit kamar sambil menggenggam lembaran buku yang sudah robek, kilatan cahaya kecil melintas di sudut pandangnya. Ia berkedip, lalu terdengar suara kecil, nyaris seperti bisikan, jangan menyerah, kami masih percaya. Don mengerjap, menoleh ke arah jendela. Tak ada siapa-siapa, tapi perasaan aneh muncul di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak buku itu hilang,
hatinya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena penasaran. Mungkinkah dongeng itu lebih nyata dari yang ia kira? Malam itu, Don tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi suara kecil yang ia dengar sore tadi. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya sendiri, mungkin efek terlalu banyak membaca dongeng. Tapi rasa penasaran itu terus menggeliat, seperti memanggilnya untuk keluar kamar. Ia duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin berembus pelan, membawa suara-suara lembut dari pepohonan di belakang rumah. Lalu, tiba-tiba cahaya kecil muncul di udara, berkelap-kelip seperti kunang-kunang, tapi jauh lebih terang dan berwarna kebiruan. Don berdiri pelan, mengikuti cahaya itu yang melayang ke arah kebun kecil di belakang rumah. Langkahnya ragu, tapi hati kecilnya merasa tidak takut. Cahaya itu kemudian berhenti di atas sebongkah batu, lalu perlahan berubah bentuk. Sesosok kecil muncul, seorang peri mungil dengan sayap transparan dan rambut keperakan. "Aku Mary," kata makhluk kecil itu dengan suara jernih dan lembut. Don terbelalak, tidak percaya apa yang ia lihat. "Aku butuh bantuanmu. Kamu bisa melihatku karena kamu pernah percaya pada dongeng, dan karena hatimu belum tertutup sepenuhnya," lanjutnya. Don memucek matanya, mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi. Tapi Mary terus bicara, menjelaskan bahwa ia sedang mencari keluarganya yang terjebak di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia dongeng. Hanya seseorang dengan ikatan kuat pada imajinasi yang bisa menolongnya. Don menelan ludah. "Kenapa aku?" tanyanya lirih. Mary menatapnya dengan mata lembut. "Karena kamu masih memiliki kepercayaan, meski dunia mencoba merampasnya. Dan karena ibumu pernah menyelamatkan kami lewat dongeng-dongeng yang ia tulis." Mata Don membelalak. Ibunya, ia belum pernah tahu bahwa buku itu lebih dari sekadar cerita buatan. Mary lalu menunjukkan sebuah potongan halaman robek yang berpendar cahaya, halaman yang ternyata berasal dari buku ibunya, dan menyimpan peta menuju dunia lain yang tersembunyi. Don merasa jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Selama ini ia merasa buku itu adalah satu-satunya yang menghubungkannya dengan ibunya. Tapi sekarang, buku itu ternyata adalah kunci ke dunia yang lebih luas, dan mungkin, jejak terakhir ibunya. Mary meraih tangan Don dengan jemari kecilnya. "Waktunya hampir habis. Dunia kami sedang sekarat, dan hanya kamu yang bisa membuka gerbangnya." Don menatap peri itu, lalu ke arah langit. Ia mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya tergantikan oleh rasa ingin tahu dan semangat baru. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang dan hembusan angin dingin, dimulailah petualangan Don, bukan sekadar untuk menyelamatkan dunia dongeng, tapi juga untuk menemukan kembali harapan, keberanian, dan mungkin, dirinya sendiri. Keesokan paginya, Don terbangun dengan rasa bingung. Apakah pertemuannya dengan Mary hanya mimpi? Tapi saat ia membuka laci meja, ia menemukan potongan halaman bercahaya yang diberikan Mary semalam, masih bersinar lembut. Ini nyata, dunia dongeng benar-benar memanggilnya. Ia membawa halaman itu ke sekolah, menyembunyikannya di balik buku catatan. Setiap kali Don menyentuh kertas itu, ia merasa hangat, seperti disentuh oleh kenangan ibunya. Tapi ada hal lain yang lebih penting, di balik sinar lembutnya, terdapat garis-garis samar yang membentuk sebuah peta. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi yang tidak asing, hutan kecil di belakang sekolah, tempat anak-anak biasa bermain saat jam kosong. Tapi menurut cerita lama, di sana dulu ada batu besar yang dianggap angker, dan sekarang tertutup semak dan pepohonan. Sepulang sekolah, Don mengajak Norman dan Mae. Ia ingin mereka ikut, tapi belum tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Ia hanya bilang, "Aku butuh kalian ke hutan sore ini. Aku punya sesuatu yang harus aku tunjukkan." Meski bingung, keduanya mengangguk. Mereka percaya pada Don, bahkan saat Don sendiri belum tahu akhir ceritanya. Di tengah hutan, mereka menemukan batu besar yang dimaksud peta. Saat Don menyentuhnya dengan potongan halaman itu, udara di sekitar mereka bergetar. Cahaya biru keluar dari celah batu, dan suara-suara samar terdengar, seperti nyanyian dari dunia lain. Mary muncul lagi, kali ini di hadapan ketiganya. Norman terkejut, sedangkan Mae nyaris menjatuhkan botol airnya. Tapi Don tetap tenang. "Mereka temanku," katanya pada Mary. "Kalau aku harus masuk ke dunia dongeng, mereka harus ikut. Kami tim." Mary mengangguk dan menjentikkan jarinya. Batu besar itu terbelah pelan, memperlihatkan sebuah lorong berputar dengan cahaya keemasan yang bergerak seperti kabut.
Dunia dongeng itu tidak seperti yang dibayangkan Don, bukan hanya indah, tapi terasa hidup, seolah menanti kedatangannya. Namun sebelum melangkah masuk, Mary memperingatkan, begitu kalian masuk, kalian harus menyelesaikan misi. Dunia kami sedang sekarat. Dongeng telah pudar karena manusia berhenti percaya. Jika kalian gagal, dunia ini akan tertutup selamanya. Don menatap cahaya itu, lalu memandang sahabat-sahabatnya. Ia menarik napas panjang. Aku akan mencari jejak ibuku, menyelamatkan dunia kalian, dan membuktikan bahwa mimpi masih bisa menyelamatkan sesuatu. Dan dengan langkah penuh tekad, Don melangkah ke dalam cahaya, diikuti Norman dan Mae. Saat Don, Norman, dan Mae keluar dari lorong cahaya, mereka mendapati diri mereka berdiri di tepi sebuah padang rumput luas yang berkilau, seolah setiap helai rumputnya terbuat dari serpihan cahaya pagi. Udara terasa ringan, tapi ada sesuatu yang tidak biasa, suara alam seperti ditelan keheningan. Di kejauhan, mereka melihat pohon-pohon besar melengkung seperti melindungi sesuatu. Mary menjelaskan bahwa mereka kini berada di dunia antara, tempat di mana semua dongeng pernah tinggal. Dulu tempat ini penuh tawa, warna, dan cerita. Tapi kini mulai memudar. Manusia sudah lama berhenti percaya. Ketiganya berjalan mengikuti Mary, melewati danau biru. Pekat yang permukaannya memantulkan kenangan. Di sana Don melihat bayangan masa kecilnya bersama ibunya, saat mereka membaca buku dongeng di ruang tamu. Gambar itu menghilang seketika. Dunia ini menyimpan kenanganmu, kata Mary lirih. Mereka tiba di sebuah desa kecil bernama Luma, dihuni oleh makhluk-makhluk dongeng yang kini tampak lelah dan cemas, peri yang kehilangan sayap, naga yang sudah tak bisa menyembur api, dan manusia kayu yang retak di sekujur tubuh. Mereka menatap Don dengan campuran harapan dan ketakutan. Seorang penjaga tua datang menghampiri. "Kau anak dari pencipta dongeng?" tanyanya dengan suara berat. Don bingung. Mary menjelaskan bahwa ibunya dulu pernah masuk ke dunia ini, menyelamatkan mereka dari kehancuran pertama, dengan menciptakan cerita-cerita baru yang memberi mereka hidup. Namun sejak ibunya menghilang, kekuatan dongeng melemah. Dunia ini menjadi suram, dan banyak bagian yang runtuh menjadi abu. Hanya satu cara untuk menghidupkannya kembali, mengumpulkan fragmen kepercayaan, bagian-bagian dari buku dongeng yang tersebar di berbagai wilayah dunia antara. Don mulai mengerti, ini bukan sekadar petualangan, ini adalah warisan. Dunia ini hidup dari kepercayaan, dari cerita. Dan cerita itu hanya bisa tumbuh jika ada yang percaya dan mau menceritakan ulang. Jika tidak, semuanya akan hilang. Malam itu, mereka bermalam di Luma. Di sebuah pondok sederhana, Don duduk memandangi langit dunia dongeng yang redup. Mae sibuk mencatat di buku catatannya, sementara Norman mengutak-atik alat kecil dari benda-benda aneh yang ia temukan. Mereka bertiga mungkin masih anak-anak, tapi dunia ini telah menempatkan harapan besar di pundak mereka. Sebelum tidur, Mary datang membawa gulungan tua. Di dalamnya terlukis peta pencarian fragmen kepercayaan. Ada 5 titik di dunia dongeng yang harus mereka datangi, masing-masing dijaga oleh makhluk legenda yang kini tak percaya lagi pada keajaiban. Don menggenggam peta itu. Kalau ini satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali cerita, aku akan mencobanya. Bahkan jika itu berarti menghadapi ketakutan terbesar. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang yang mulai meredup, tekad Don mulai tumbuh menjadi nyala yang lebih besar. Perjalanan pertama membawa Don dan kawan-kawan ke tempat bernama Hutan Bayangan. Konon, hutan ini dulunya adalah taman bermain para peri malam, tapi sejak manusia berhenti bercerita tentang mereka, tempat itu berubah menjadi gelap dan penuh ilusi ketakutan. Begitu melangkah masuk, kabut tipis menyelimuti mereka. Suara-suara aneh bergema dari segala arah, bisikan, tawa kecil, bahkan tangisan. Mae menggenggam lengan Don erat. "Ini bukan hutan biasa," bisiknya. Don hanya mengangguk, mencoba tetap tenang walau keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di dalam hutan, pohon-pohon seakan hidup. Mereka berbisik, bergerak perlahan, dan kadang menghalangi jalan. Norman sempat tersandung akar yang muncul tiba-tiba. "Mereka tahu kita datang," kata Mary. "Hutan ini membaca ketakutanmu, dan menciptakannya." Tak lama kemudian, mereka mulai melihat hal-hal aneh. Don melihat sosok ibunya di balik pepohonan, melambai dengan wajah sendu. Mae melihat dirinya berdiri sendirian di panggung tanpa suara penonton. Norman melihat rumahnya yang kosong, sepi, tanpa musik atau canda tawa. Ketiganya nyaris terpecah oleh ilusi. Tapi Don,
yang hatinya mulai kuat, sadar, ini semua bukan nyata. Ia memejamkan mata, mengingat dongeng, si penjaga cahaya, yang ibunya ceritakan, kisah tentang anak yang melawan kegelapan dengan cahaya dari dalam dirinya. Ia menggenggam potongan halaman buku yang masih ia bawa, dan seketika, cahaya biru menyala dari tangannya. Kabut mulai mundur, ilusi hancur, suara-suara menghilang. Mae dan Nurman terbangun dari ketakutan mereka, dan bersama Don, mereka melangkah lebih dalam dengan keberanian baru. Di tengah hutan, mereka menemukan gua kecil, dijaga oleh sosok bayangan tinggi berkerudung. Makhluk itu adalah penjaga fragmen kepercayaan pertama, tapi ia telah lupa akan tujuannya sendiri. Tak ada yang percaya lagi, ucapnya. Kenapa aku harus menjaga cahaya? Don melangkah maju. Ia tak menjawab dengan argumen, tapi membuka lembaran robek dari buku ibunya dan membacakannya dengan suara penuh perasaan. Kata-kata itu menggema, menghangatkan udara, dan perlahan, bayangan itu mulai retak, berubah menjadi sosok manusia tua bercahaya. Penjaga itu tersenyum lelah dan menyerahkan serpihan emas bercahaya, fragmen kepercayaan pertama. Kalian mengingatkan kami siapa kami sebenarnya, katanya. Don menerimanya dengan dua tangan, dan dunia sekitarnya mulai berubah. Hutan tak lagi gelap, suara burung kembali terdengar, dan cahaya pagi menembus pepohonan. Tapi ini baru awal. Di peta, 4 titik lainnya masih menanti. Dan masing-masing, seperti yang disadari Don, bukan sekadar tempat, melainkan ujian yang akan menguji hati mereka lebih dalam. Petualangan mereka baru benar-benar dimulai. Setelah berhasil mendapatkan fragmen kepercayaan pertama di hutan bayangan, Don, Mae, dan Nurman melanjutkan perjalanan mereka menuju titik berikutnya di peta, sebuah kota yang tak dikenal, yang disebut kota tanpa waktu. Kota ini, menurut Mary, dulunya adalah pusat kebudayaan dan cerita, tapi kini semuanya terlupakan. Waktu di kota itu berhenti, dan setiap orang yang tinggal di sana terjebak dalam kenangan mereka sendiri. Ketika mereka memasuki kota, Don merasa ada yang aneh. Kota itu terlihat sepi, dengan bangunan-bangunan tua yang tampak rapuh, tetapi di setiap sudutnya ada gambar-gambar yang menggambarkan masa lalu, wajah-wajah yang tak asing, tapi juga tak dikenali. Seperti memori yang kabur, Mary menjelaskan bahwa kota tanpa waktu adalah tempat di mana cerita-cerita yang terlupakan tinggal, tak pernah diceritakan lagi. Di sini, semua orang kehilangan arah. Mereka hanya hidup di masa lalu mereka, tak bisa bergerak maju, ujar Mary dengan suara berat. Dan kalian harus menemukan fragmen kepercayaan di sini, sebelum semuanya hilang. Don merasakan ketegangan di udara. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk maju. Ketiganya berjalan melewati lorong-lorong yang dipenuhi lukisan dinding, gambar-gambar yang tampak hidup, seolah mengisahkan sebuah cerita, tapi suara apapun tak terdengar. Waktu di kota itu benar-benar terhenti. Di tengah kota, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampaknya tidak tergerak oleh apapun di sekitarnya. Kenapa kalian ada di sini? Tanyanya dengan nada datar. Kalian tidak akan bisa menemukan jalan keluar dari kota ini. Waktu sudah berhenti, dan kita semua terjebak di dalamnya. Don mendekati lelaki tua itu dan bertanya, apa yang bisa membuat waktu bergerak lagi? Lelaki tua itu menatapnya kosong, lalu mengangguk pelan. Cerita, jawabnya. Tapi cerita yang benar-benar ingin diceritakan, bukan cerita yang terpaksa. Jika kalian bisa menghidupkan cerita ini, maka waktu akan bergerak lagi. Don berpikir keras. Mereka telah menemui berbagai ujian yang menguji ketakutan mereka, tapi kali ini, mereka harus menghidupkan cerita. Bagaimana cara melakukannya? Tanya Don dengan penuh harapan. Lelaki tua itu memberikan mereka sebuah buku tebal yang tampaknya tak pernah dibuka. Cerita ini akan membawamu kembali ke awal. Jika kalian bisa membacanya dengan hati, waktu akan kembali. Tanpa ragu, Don membuka buku itu. Halaman-halaman pertama kosong. Tapi saat ia membacakan kata-kata itu dengan suara lantang, sesuatu yang aneh terjadi, sebuah suara berderak, dan gambar-gambar di dinding mulai bergerak, hidup, dan berkembang. Cerita itu bukan hanya dibaca, tapi hidup. Waktu mulai bergerak, kembali, perlahan, dengan setiap kata yang diucapkan. Saat cerita itu selesai, kota yang dulu mati kembali hidup. Jam besar yang terhenti bergerak kembali, suara langkah kaki terdengar, dan orang-orang yang sebelumnya terhenti dalam waktu mulai bergerak maju. Mereka tersenyum, penuh harapan, dan mulai melanjutkan hidup mereka. Dengan satu fragmen lagi di tangan Don, dunia dongeng yang mulai pulih kembali.
Perjalanan mereka menuju titik berikutnya membawa mereka ke Lautan Awan, tempat yang penuh dengan misteri dan ancaman tersembunyi. Lautan Awan bukanlah lautan seperti yang mereka bayangkan, bukan air, melainkan awan tebal yang membentang tak terhingga. Tempat ini dijaga oleh makhluk yang terlahir dari kenangan yang terlupakan, makhluk yang dulu menjadi pelindung cerita-cerita besar, namun kini kehilangan tujuan. Ketika mereka sampai di tepi Lautan Awan, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terkesima, sebuah samudera putih seperti salju, dengan gelombang awan yang bergerak pelan, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Angin kencang mengguncang tubuh mereka, namun tak ada suara gemuruh seperti lautan biasa. Hanya hening dan misterius. "Mary," tanya Don, "apa yang kita cari di sini?" Mary menatap Lautan Awan dengan serius. Fragmen kepercayaan berikutnya dijaga oleh para pengawal awan. Makhluk-makhluk yang dulunya menjaga dongeng dan cerita petualangan, namun kini terperangkap dalam amnesia. Mereka kehilangan ingatan tentang siapa mereka dan mengapa mereka ada di sini. Tanpa peringatan, angin semakin kencang, dan awan-awan itu mulai bergerak lebih cepat, seperti seekor raksasa yang terbangun dari tidurnya. Di tengah badai awan, muncul sosok besar, makhluk bersayap dengan tubuh transparan, seperti gabungan antara burung dan angin. Matanya bersinar merah, menandakan kemarahan yang tertahan. Don, Mae, dan Nurman melangkah mundur, ketakutan. Mereka belum siap menghadapi makhluk yang begitu kuat. "Apa yang kita lakukan?" tanya Mae dengan suara gemetar. Mary mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Kalian harus mengingat tujuan kalian. Fragmen kepercayaan ini tak bisa diperoleh dengan kekuatan fisik, tapi dengan pemahaman tentang siapa diri kita sebenarnya." Sosok makhluk itu mendekat, dan dengan satu gerakan sayapnya, angin besar melontarkan mereka beberapa langkah ke belakang. Namun Don tidak menyerah. Ia memandang ke dalam dirinya, mencari kata-kata yang tepat. Lalu, ia mengingat kata-kata ibunya, tentang kekuatan cerita yang bisa menyatukan dunia. Ia mulai berbicara dengan percaya diri, "Kami datang bukan untuk berperang, tapi untuk mengingatkan kalian tentang cerita yang telah terlupakan. Cerita yang memberi kalian hidup." Awan di sekitar mereka bergetar, dan makhluk itu berhenti. Mata merahnya menatap Don, lalu perlahan berubah menjadi lebih lembut. "Cerita terlupakan," bisiknya. "Kami dulunya penjaga cerita, tetapi kini kami terperangkap dalam waktu yang hilang." Don melanjutkan, "Kami semua adalah bagian dari cerita. Tanpa cerita, kita akan hilang." Makhluk itu mulai menyusut, dan sayapnya yang besar mengecil menjadi sebuah bola cahaya yang menyatu dengan tangan Don. Dengan satu gerakan, bola cahaya itu berubah menjadi fragmen kepercayaan yang bersinar terang. "Kalian telah mengingatkan kami. Cerita adalah jiwa yang menghidupkan dunia ini. Terima kasih." Saat makhluk itu menghilang, Lautan Awan mulai tenang, dan angin mereda. Don memegang fragmen kepercayaan itu erat-erat. Satu fragmen lagi telah mereka peroleh, dan dunia dongeng kembali satu langkah lebih dekat untuk diselamatkan. Namun, mereka tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu lokasi terakhir yang harus mereka tuju, tempat di mana ujian terbesar mereka menanti. Dengan 4 fragmen kepercayaan yang telah terkumpul, Don, Mae, dan Nurman berdiri di tepi jurang yang dalam. Di depan mereka terhampar sebuah lembah yang gelap dan penuh kabut. Ini adalah tempat terakhir yang mereka tuju, tempat tanpa nama. Sebuah wilayah yang, menurut Mary, adalah jantung dari dunia dongeng. Tapi, tak ada yang bisa kembali dari tempat ini tanpa kehilangan sesuatu yang berharga. "Di sini, kalian akan diuji lebih dari yang kalian bayangkan," kata Mary dengan suara serius. "Tempat ini tidak hanya menyimpan fragmen yang terakhir, tetapi juga menguji apa yang paling kalian takuti, dan apa yang paling kalian cintai. Hanya dengan pengorbanan sejati, dunia dongeng bisa diselamatkan." Don merasa hatinya berdebar. Ia sudah melalui banyak ujian, takut, cemas, dan bahkan ragu, tapi ini terasa berbeda. Sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa pengorbanan yang dimaksud bukan hanya soal dunia dongeng, tetapi mungkin juga tentang dirinya sendiri. Mereka mulai melangkah memasuki lembah yang tak terhingga kabutnya, dan seiring langkah mereka, kabut itu mulai menghilang, menunjukkan sebuah kastil besar yang tampaknya terbuat dari bayangan. Di depan pintu kastil, ada sebuah patung besar yang tampak mengenal mereka, seorang wanita yang wajahnya buram dan kabur, namun Don tahu bahwa itu adalah gambaran ibunya.
Kastil ini adalah tempat terakhir yang harus kalian lewati, ujar Mary, di dalamnya terdapat fragmen kepercayaan terakhir. Tapi hanya satu dari kalian yang bisa mendapatkan fragmen itu. Yang lain akan kembali, kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Don, Mae, dan Norman saling pandang. Mereka tahu bahwa apa yang dihadapi kali ini adalah ujian yang akan memisahkan mereka. Mereka masuk ke dalam kastil, yang di dalamnya tampak kosong dan sunyi, dengan lorong-lorong panjang yang penuh bayangan. Langkah mereka bergema, dan pintu-pintu di sekeliling mereka terbuka dengan sendirinya. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruang besar, dengan sebuah altar di tengahnya, tempat di mana fragmen kepercayaan terakhir bersinar. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, suara misterius terdengar dari sekeliling mereka. Satu dari kalian harus mengorbankan apa yang paling kalian cintai untuk mengambil fragmen ini, suara itu berkata, penuh keheningan. Mae menatap Don, sementara Norman memandang lantai. Mereka semua tahu bahwa pengorbanan itu bukanlah hal yang mudah. Don merasakan berat di dadanya, seperti ada sesuatu yang harus dilepaskan. Ia melangkah maju, berusaha tegar meskipun hatinya meronta. Aku yang akan melakukannya, katanya, suara penuh keyakinan. Tiba-tiba, bayangan ibunya muncul di depan Don, tersenyum dengan lembut. Anakku, kau telah berbuat banyak untuk dunia ini, suara ibunya terdengar jelas. Namun, untuk menyelamatkan dunia dongeng, kau harus memilih, apakah kau siap untuk melepaskan kenangan kita? Melepaskan bagian dari dirimu sendiri. Don menatap bayangan ibunya, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa untuk dunia dongeng hidup kembali, ia harus melepaskan bagian dari dirinya, kenangan bersama ibunya yang selama ini menjadi kekuatannya. Dengan hati yang berat, Don berkata, aku siap. Saat ia meletakkan fragmen kepercayaan terakhir di altar, cahaya terang membutakan mereka sejenak. Begitu cahaya itu mereda, Don merasa kosong, tapi juga lebih kuat. Kenangan ibunya tak lagi membebani, namun ia tahu bahwa dalam setiap dongeng yang akan diceritakan, ibunya akan hidup selamanya. Dunia dongeng mulai pulih, kembali bersinar dengan penuh warna. Para makhluk dongeng yang terjebak dalam kegelapan kini tersenyum, hidup kembali dengan cerita-cerita baru yang telah dipulihkan. Don, Mae, dan Norman berdiri di tengah dunia yang penuh harapan, tahu bahwa meskipun pengorbanan itu besar, mereka telah membawa dongeng dan kepercayaan kembali ke dunia nyata. Tentu, berikut, versi yang lebih panjang dari kalimat penutup nomor 2 dengan permintaan maaf yang lebih personal. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan Don dan kawan-kawan di dunia dongeng yang penuh misteri ini. Kami minta maaf kalau ada bagian yang kurang jelas atau membuat kamu bingung, karena perjalanan cerita ini memang penuh dengan liku-liku yang kadang sulit dimengerti. Tapi tenang saja, di bab selanjutnya, semuanya akan lebih seru dan pastinya penuh kejutan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk kasih like, share ke teman-teman kamu, dan tentunya berikan komentar di bawah tentang apa yang kamu pikirkan soal perjalanan mereka. Jangan sampai ketinggalan, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu selalu jadi yang pertama tahu tentang video terbaru kami. Terima kasih sudah mendukung channel ini, sampai jumpa di cerita berikutnya yang pasti bakal lebih seru dan menegangkan. Sampai jumpa, bye-bye.